Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ibu Profesor Dr. Insinyur Rini Mayerni. Beliau kini menjabat sebagai Deputi Pengkajian Strategis Lemhanas Republik Indonesia, dan adapun tema kita diskusi kali ini soal ketahanan pangan di Indonesia. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Yos. Sehat, Bu Prof? Alhamdulillah ya. Bu Prof, kita langsung aja. Tapi biasa panggil Uni aja ya ini. Uni, silakan. Lebih akrab itu ya. Ini kan sekarang bergerak atau menjabat lah di Lemhanas, sebuah lembaga yang sangat strategis sekali di Indonesia, dan tentu Uni juga ahli di pertanian, dan kita melihat bahwa persoalan ketahanan pangan menjadi isu yang juga menjadi sangat penting kini dibicarakan. Problem ketahanan pangan, ya, isu global, konflik antara Ukraina dengan Rusia, kemudian problem climate change, ini kan mempengaruhi isu-isu ketahanan. Apalagi kita akhir-akhir ini juga mengalami kendala soal kelangkaan pupuk. Nah, ini bagaimana ini sebagai ahli pertanian dan bergerak di Lemhanas, sekarang menjabat di Lemhanas, melihat persoalan-persoalan ketahanan pangan ini? Iya, untuk ketahanan pangan kita kan harus melihat dari berbagai sisi ya, dari berbagai sisi. Kita sekarang kondisinya memang dunia tidak sedang baik-baik saja, gitu ya. Kita baru selesai pandemi, itu sudah mengguncangkan perekonomian seluruh dunia. Kemudian masuk ke perang Ukraina dan Rusia, bertambah. Kalau kita lihat sekarang baru-baru ini saja sudah ada 2 negara lagi yang masuk ke krisis, gitu ya, masuk resesi, Jerman dan New Zealand. Nah, 2 negara ini yang dulu kita anggap mereka adalah negara maju yang tangguh, gitu ya, tapi dengan kondisi yang seperti yang sekarang, pasokan energi tidak cukup, suplai energi tidak memadai, gitu ya, karena terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Kemudian itu memicu terjadinya krisis inflasi yang sangat tinggi di beberapa negara. Nah, itu tadi untuk Jerman dan New Zealand itu sudah masuk ke jurang krisis ekonomi. Nah, Indonesia tentu saja kalau kita melihat pada kondisi yang hari ini masih dikategorikan negara tangguh, ya, karena dari laporan IMF kita bisa lihat, mungkin belum dirilis ya, belum dirilis untuk yang tahun 2022 belum rilis, tapi kami sudah mendapatkan beberapa informasi dari hasil laporan IMF. Indonesia masih dianggap negara yang cukup tangguh. Nah, tentu saja ini kalau kita melihat secara makro ya, tapi kalau kita melihat secara mikro, tentu saja kita masih melihat kondisi para petani kita masih kesulitan di beberapa di beberapa bidang ya, seperti yang disampaikan tadi, kelangkaan pupuk ini kan berbagai macam alasan, berbagai macam alasan. Kalau untuk kapasitas produksi, semua perusahaan yang menghasilkan pupuk, semuanya kapasitas produksi mereka mencukupi. Kami sudah mendapatkan banyak data ya dari perusahaan-perusahaan pupuk, dan Lemhanas sudah melaksanakan kajian untuk ketahanan pangan ini, dan mereka semua menyatakan bahwa untuk kapasitas cukup. Tetapi yang persoalan adalah rantai pasok, rantai pasok, karena dan konektivitas. Dengan perang yang terjadi sekarang, sebahagian dari bahan baku pupuk itu kan berasal dari sana, dari Rusia dan Ukraina, dan ini dengan adanya persoalan ini sekarang
rantai pasoknya yang terganggu. Bahan bakunya ada di sana, tetapi bagaimana caranya untuk sampai di Indonesia itu yang menjadi persoalan gitu. Berarti apa ini? Lemhanas sudah melakukan mitigasi terhadap Nah, iya, persoalan-persoalan kita sudah ketahanan. mencoba itu. Kita sudah mencoba itu, menyarankan ke Presiden apa yang harus dilakukan, gitu, untuk mempercepat proses konektivitas dan rantai pasok yang bisa masuk ke Indonesia, gitu. Namun di internal kita sendiri, di nasional sendiri, persoalan kita kan tidak semudah itu juga. Bahkan kalau kita lihat kondisi hari ini masih ada banyak kendala untuk distribusi pupuk. Ya sendiri tahulah persoalan-persoalan internal kita apa ya. Peruntukan dari pupuk itu sendiri sudahlah jumlahnya tidak cukup. Peruntukannya juga tidak tepat gitu kan. Nah, ini kan butuh butuh perhatian kita semua, tidak hanya perhatian pemerintah tetapi juga masyarakat untuk bisa mengawasi ini gitu. Sehingga pupuk itu memang berada atau diterima oleh petani yang tepat gitu. Tadi kan ada soal rantai pasok, ada soal konektivitas ya. Ini kan jalur penyaluran pupuknya yang awal. Nah, tentu itu kan lebih kepada persoalan yang dikelola oleh negara. Nah, tentunya kita harus menumbuhkan juga kemandirian atau bagaimana petani bisa menyiapkan diri sendiri untuk bisa menghasilkan pupuk. Ini ada upaya-upaya saran-saran dari Lemhanas terhadap hal ini seperti apa? Memang kalau untuk waktu lama kita tidak bisa lagi tergantung kepada pupuk kimia. Nah, ini mungkin kita sudah lama menggaung-gaungkan ini ya kan. Untuk kesehatan tanah kan tidak hanya pupuk kimia, tapi juga sangat dibutuhkan pupuk organik gitu ya. Nah, memang petani kita memang harus disiapkan untuk itu. Tapi kan itu untuk jangka waktu yang lama. Namun banyak penelitian yang kita lihat yang bisa mempercepat. Nah, barangkali untuk adopsi teknologi ini yang perlu. Kami belum lama ini mengundang beberapa pakar ke Lemhanas. Nah, itu ternyata sudah bisa ada teknologi nano untuk menghasilkan pupuk organik gitu ya. Sehingga dia memang cepat dan tepat sasaran gitu. Sehingga bisa mempercepat proses dekomposisi gitu ya. Yang begitu-begitu barangkali untuk adopsinya bagi petani teknologi-teknologi, biarlah penelitiannya atau kajiannya dilakukan oleh para pakar, tetapi untuk aplikasinya memang harus ke petani gitu kan, supaya proses proses alih teknologinya ke petani itu bisa lebih cepat. Mungkin itu yang perlu difasilitasi barangkali oleh kawan-kawan gitu. Berarti memang Lemhanas sudah melihat bahwa ini sebuah kerangka kebijakan yang strategis untuk mendorong agar petani bisa memanfaatkan potensi lokalnya ini. Memang sudah mendorong itu juga sekarang ini. Kami baru mengundang Menteri Pertanian mungkin belum sampai sebulan yang lalu. Untuk mengkaji untuk beberapa topik yang sedang kami bahas untuk ketahanan pangan gitu. Bisa lebih digambarkan topik-topik itu seperti apa aja? Ya, yang pertama tadi kan kita bicara tentang pupuk ya. Kemudian kita bicara juga tentang produksi. Bagaimanapun kan produksi juga harus tetap stabil ya. Kenapa Indonesia sampai hari ini masih bisa bertahan? Karena masyarakat kita di daerah-daerah sentra itu tidak tergantung ke daerah lain gitu kan, sehingga dan daerah sekitar juga menjadi daerah-daerah penyangga gitu, sehingga peredaran produksinya itu memang mencukupi di daerah-daerah yang menjadi sentra produksi gitu kan, sehingga bisa balance dengan daerah-daerah yang lain. Nah, ini kan juga perlu dijaga ya, supaya tidak terjadi kebocoran. Kalau saya maksudnya kebocoran regional. Produksinya di Sumatera Barat, tapi kita nggak nikmati. Justru lari umpamanya ke Batam, ke Riau gitu kan. Nah, itu kan kebocoran regional namanya. Sehingga inflasi di kita jadi tinggi ya kan. Nah, ini kan juga perlu
Jadi memang diseimbangkan apa gitu, ini? Yos. Dari daerah sentra-sentra produksi memang yang diutamakan dulu daerah Iya, supaya sentra, ya ketangguhan di masing-masing daerah itu tercapai gitu. baru nanti konektivitaskan antara berbagai daerah Iya. untuk pencukupan ketahanan pangan. Iya, ini. iya. Nah, itu kan dari segi produksi ya. Iya. Nah, dari segi distribusi kan juga harus kita lihat ya, seperti tadi akses ke sumber daya petani gitu ya. Sehingga untuk produktivitas di daerah-daerah sentra itu memang bisa kita pertahankan gitu kan. Supaya dengan kondisi hari ini saya melihat Indonesia di beberapa daerah itu sudah, kalau kami melihat kan ada indeks ketahanan nasional. Indeks ketahanan nasional itu terdiri dari 8 gatra tadi, IPOLEK, SOSBUD, HANKAM gitu kan. Nah, kalau kita lihat IPOLEK, SOSBUD, HANKAM, ekonomi ya dan SKA, geografi dan demografi. Nah, untuk ekonomi dan SKA ini, Indonesia relatif kami melihatnya ada warna hijau, warna kuning, warna merah. Nah, untuk Indonesia sebagian besar itu masih hijau gitu. Artinya apa? Di daerah-daerah yang berwarna hijau, indeks ketahanan nasionalnya di sisi SKA dan ekonomi masih bisa kita anggap masih tangguh. Gitu. Berarti secara umum Lemhanas masih melihat Indonesia masih aman lah ini. Masih aman untuk segi pasokan ya, untuk pangan. Gitu. Walaupun tetap ada penguatan secara lokal ini ya. Untuk persoalan kita sekarang kan, saya selalu bilang begini, seandainya terjadi perang seperti apapun, kecuali perang nuklir ya, perang seperti apapun yang terjadi di dunia gitu, asal kita punya ketahanan energi, ketahanan pangan dan air, kita masih bisa bertahan. Dan itu yang selalu dikaji. Nah, itu yang dilakukan oleh Lemhanas. Bagaimana supaya ketahanan pangannya tetap terjaga, ketahanan energinya tetap terjaga, dan air masih bisa kita pelihara gitu. Nah, ini mitigasi dan antisipasi untuk ini yang kami lakukan. Nah, kami juga melakukan kajian-kajian tentang ketahanan energi, kemudian perubahan iklim, ya kan? Bagaimana kita agar bisa ikut berkontribusi terhadap perubahan iklim dunia. Nah, kami melakukan, besok pagi kami akan melakukan kajian tentang carbon trading. Bagaimana Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk bursa karbon dunia. Nah, ini kan bukan hal yang gampang. Tapi kita yang berada di Khatulistiwa punya hutan yang sangat luas gitu kan. Kita masih bisa menyiapkan Indonesia untuk menjadi pusat bursa karbon dunia. Lemhanas sendiri punya departemen khusus tentang ketahanan pangan, itu seperti apa? Enggak, kami tidak. Jadi di pengkajian strategik itu, ya seperti tadi, kajian dari Lemhanas itu ada 8 gatra tadi. Saya punya 5 direktur, 5 direktur itu Direktur Sosial Budaya dan Demografi, Direktur Hankam dan Geografi, Direktur Politik, kemudian ada Direktur SKA dan Ekonomi gitu. Jadi kalau ketahanan memang masuk bagian. Nah, itu adalah di bagian ekonomi. Bagian ekonomi dan SKA. Jadi lingkup ekonomi dan SKA, karena memang Presiden sekarang menginginkan bagaimana Indonesia bisa bertahan untuk pangan, kuat, tangguh untuk pangan gitu. Sehingga kami mengawal mitigasi apa saja yang dilakukan untuk supaya masyarakat Indonesia masih bisa kita jaga gitu kan. Nah, kami melakukan beberapa kajian awal perang, kami melakukan kajian tentang rantai pasok pupuk, kemudian apa yang harus dilakukan untuk supaya pupuk masih tetap tersedia, kemudian juga kami melakukan produksi, bagaimana menjaga produksi pangan gitu, apa saja yang harus dilakukan. Oke. Gitu. Terima kasih nih. Saya tahu nih waktunya agak terbatas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan nanti tapi masih kita bisa sudah bergabung. dapat sedikit isunya dan bagaimana Lemhanas melihat persoalan ketahanan pangan. Terima kasih sekali. Sama-sama. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa lebih dalam lagi soal ketahanan pangan ini. Ya. Demikian sobat-sobat pemberdayaan semua, diskusi kita dengan narasumber yang luar biasa sebenarnya, dari Deputi
Pengkajian Strategis Lemhanas Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Insinyur Reni Mayerni. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.